Biar ada yang mau titip aja aku tungguin sekarang juga yang bawah ya. Lagu harisannya di space di WhatsApp 0811 3400 988. Lagi yang semangat ya mau. Jangan bakal kasih lagu melo. Nah, kalau pakai lagu melo bagi-bagi ini ya bawah, oke? Warung bisa dibilang sih masih ramai, lancar-lancar saja. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Saya dengan matiin Mbak. biar nggak pusing. Monggo Pak Budiono. Iya, ini tadi lagi Ayo Cang berdoa kena dulu. di stop dulu di rel Tiang Loha itu, Mbak. Ada rombongan bersepeda lah ini. Iya, Rombongan sepeda itu maksudnya anu ya, ada kegiatan gitu. iya. Pokoknya yang sebelum itu mungkin, Mbak. Oh iya, Banyak sekali kok, Mbak. Surabaya itu ya. Iya, iya ini lagi nunggu masih lama kok ini. Event Bromocom Challenge itu Pak kalau nggak salah tuh. Oh iya mungkin, Mbak ya. Nah, iya. Oke, kita aja, Mbak. Yuk, Di pagi. selamat pagi. Bener ya yuk ya. Bromocom itu ya? Ya betul, Bromo King of the Mountain Challenge, kawan-kawan dari Mas Azrul ya, kawan-kawan dari Dibel Indonesia. Selamat pagi juga untuk kawan kita Mas Rudi Hartono juga ikut pesertanya. Mas Rudi udah latihan kemarin sudah posting ya di WA story-nya. Pada ada apa itu, ada minuman apa itu, kesehatan, kemudian kaos semuanya memang ada 1000 ya, jersey juga udah dapet, jersey semuanya di posting kemarin. Dan kabar dari kawan-kawan di BL Indonesia dari Mas Rocky itu memang pagi ini kumpulnya di Mapolda Jatim ya jam 6. Kemudian akan bergantian pokoknya bergerak ke selatan ya, Sidoarjo, Bangil, nanti jam 9-an akan ketemu Gus Ipul di Pasuruan. Jadi memang ini agenda yang lama nggak digelar. Jadi sudah 2 tahun karena pandemi itu, akhirnya tahun ini dan hari ini akan dimulai lagi. Nanti berhentinya itu di Wonokitri, Bromo, bukan Suara Surabaya dulu ya. Ya, jadi cukup banyak. Ada beberapa kawan kita di WhatsApp juga menanyakan ada apa kok banyak goeser di Ayani. Semoga semuanya diberikan kelancaran ya buat kawan-kawan yang ikut agenda Bromocom ya. Semoga semuanya aman, lancar, dan tetap tertib dalam perjalanan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Nur Sutrimo. Betul. Monggo Pak. Selamat buat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Satu alat ya. Jalannya Oke. masih ada ini. Oh, masih ada gerimis. Besar itu kritik ini. Oke, baik. Kritik ya kawan-kawan mohon hati-hati. Hati-hati. Terus di daerah ini kemarin kan ada kecelakaan ya sampai meninggal. Tolong di situ di jembatan Tunggul itu ada jalan yang lubang. Ini kan jadi kemarin lusa ya. Itu di Tunggul itu ada anak boncengan 2 sehingga sambil mainan HP yang belakang, yang depan nggak ngerti kalau di situ ada tikungan, akhirnya jatuh. Begitu jatuh disampani oleh truk dari belakang, akhirnya meninggal. Jadi juga begitu, tolong hati-hati di situ. Dan ini cuacanya sekali lagi masih mendung dan hujan rintik-rintik. Baik, Mohon ada hati-hati. selamat juga. Terima kasih. Iya, monggo. Monggo turun nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas Trimo sudah mengingatkan juga, karena di Paciran juga masih hujan ya. Harap berhati-hati lalu lintasnya pun. Perjalanan Anda ke Paciran meskipun mungkin masih lancar-lancar saja ya, tapi tetap harus waspada. Tengok kanan kiri kalau memang ada jalur yang ini perlu Anda untuk menyeberang, cek dulu. Tengok kanan kiri kalau memang aman jalurnya, baru nyebrang.
Kalau memang mau putar balik juga perhatikan rambu, perhatikan juga jalur ataupun juga di belakang serta dari arah yang berlawanan. Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Titik Nol, Suara Surabaya. Saya ini kan karena kelahiran itu kan bukan sebuah pilihan ya. Kalau boleh milih saya mungkin jadi ya minimal keponakannya Pak Jokowi gitu ya. Tapi enggak juga lah. Saya dilahirkan di sebuah desa kecil dari orang yang dikatakan kedua orang tua yang sangat amat sederhana gitu, sehingga tidak mampu mensuplai atau mensupport saya untuk pada umumnya begitu. Bapak saya meninggal waktu saya juga kecil, waktu kelas 1 SMP. Tapi waktu kecil itu pun saya dibawa ibu saya untuk, saya ingat betul gitu, ibu saya ke Jakarta karena sesuatu hal. Saya didudukkan di sebuah sudut gitu, dan ibu saya ngemis gitu, dan saya tahu itu, dan itu membekas sampai hari ini ya. Kalau itu tidak mudah, sehingga dalam proses hidup saya tidak pernah menuntut apapun kepada kedua orang tua saya. Saya selalu ya berusaha sendiri gitu, sehingga namanya dibelikan sepatu orang tua saya nggak pernah, dibelikan baju kayaknya nggak pernah ya. Cuma mungkin dicarikan bekas ya, punya saudara ibu saya apa gitu ya, sehingga saya harus berakhir sampai lulus cuma SMP. Sampai kisah hidup saya merantau di Kalimantan, saya jadi office boy, tukang sapu 11 tahun ya. Sebetulnya tidak tolak saya untuk membuat saya terus bergerak maju, tidak menerima sebuah katakanlah orang mengatakan nasib atau takdir saya. Karena kakek nenek saya miskin ya saya harus miskin gitu. Dan itu saat saya melihat bahasanya semua manusia punya potensi yang sama gitu. Kalau enggak, kenapa tangannya dibuat sama semua, kepalanya sama, semuanya sama gitu loh. Kalau rupa sih ya mungkin bisa berbeda, kulit boleh berbeda, tetapi physically semuanya sama gitu. Jadi berarti sekalipun kita lahir dari apapun, berarti kita punya kemampuan yang sama sebetulnya. Nah, dari kepastian kalau saya adalah orang yang sama dari orang yang berhasil itu, didukung suatu ketika ada peristiwa karena saya office boy, tiap pagi ngantar korannya ke bos-bos gitu ya, ke meja-meja bos, saya baca gitu. Padahal ada sebuah statement gitu di Singapura, dia wawancari sebuah wartawan, dia katakan gini, Bapak bisa berhasil karena apa? Dia kasih konsep cuma begitu. Beliau sampaikan gini, berpikirlah besar, lakukan yang kecil dan sekarang gitu. Jadi waktu jadi saya tukang sapu, yang lain istirahat, saya ke perpustakaan gitu. Saya belajar, mekanik saya pelajari, dokter saya pelajari, semua saya pelajari karena saya nggak ngerti mau jadi apa gitu. Pokoknya ada buku semua ya, saya baca, saya fotokopi gitu. Jadi kalau ditanya Pak Yusuf ini sebagai orang apa? Sebagai orang gaduh-gaduh lah gitu ya. Saya nama Yusuf Mulyanto, saya salah satu honoris dan jabatan saya di sini adalah perencana dan saya adalah Direktur Utama PT Brawijaya. Untuk Titik Nol Suara Surabaya. Titik Nol dipersembahkan Suara Surabaya. Pagi hari ini Anda masih mengikuti Planet Atas Suara Surabaya. Saya ditemani tim di ruang gatekeeper, The Girls ya, yang temani saya. Bu Vivi ini mengirimkan sebuah foto di Jalan Semangka, Pondok Chandra. Banjirnya itu setengah lutut dari jam 10 malam tadi lah, kok sampai pagi ini nggak surut-surut ya, sekitar 5 cm. Kata kebun Vivi yang lain. Oke, nanti saya coba cek dulu yang ada di WA ya, beberapa. Kalau juga Pak Suwardi tadi juga sempat menyampaikan kalau kondisi lalu lintas di Jalan Pantura, Jalan Raya Pekampungan naik ke Pabrik New Era masih cukup lengang lancar di hari ini. Halo, selamat pagi yang ada di video call Suara Surabaya Mobile. Pagi. Pak siapa ini? Agus Bakti, Pak. Wah, waduh, cakep banget
itu gunungnya di mana nih Pak posisi? Ini lagi di sawah, Di daerah mana? di daerah Terawas ini. Saya melihatnya. Dulu, Ya ampun, saya senang Pak ya melihat ini. pagi-pagi lihat-lihat Pak Tani, lihat-lihat desa, Hmm. apa lihat-lihat kandang sapi. Oh ya, ini ketinggalan Pak. Iya. Alhamdulillah katanya sapinya di sini sehat-sehat ya Pak. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ada 300 sapi katanya di sini, 340 sapi di daerah ini. Itu sapi potong atau sapi perah Pak? Sapi potong. Oh. Nah ini kandangnya. Mana sapinya? Di dalam. Oh ini sapi kandangnya dikunci ya. Jadi nggak bisa lihat sapinya di dalam. Baik. Mengasihkan Mbak. Iya. Pagi sudah bisa ke sawah gini terus potret. Pak Taninya lagi mau tanam Mbak. Oh, oke. Ini mau musim tanam berarti ya? Ya musim tanam. Jadi penghabisan musim hujan ini bagus sekali. Biasanya Mei biasanya. Oke, baik. Oke Mbak. Sehat selalu ya Pak Agus. Makasih. Monggo Mbak Nuwun. Terima kasih. Dengan saya, wah ini pagi-pagi udah dikirimin ke pegunungan. Pak Tani udah siap-siap untuk menanam padi. Dan kayaknya kalau ngeliat dari videonya Pak Agus Bakri itu, gunungnya tuh kayak seger gitu ya. Mbak Nuwun Pak Agus Bakri, yang lain boleh juga ajakin saya jalan-jalan virtualnya lewat video call. Monggo manfaatkan suara Surabaya Mobile ya. Tadi saya lihat Pak Mina Judin di Ahmad Yani, kawan-kawan gue tadi pada ngumpul di Polda Jatim ya. Ini memang ada kegiatan Pak Protokol Pak Tasmito, ada penutupan jalan utama Ahmad Yani, betul karena ada pelepasan kawan-kawan yang ikutan Protokol itu. Mas Dewa Putu Aris lalu lintas cenderung padat berhenti di Seket Ahmad Yani arah ke depan Polda. Itu apa ya? Pak Dadang Matanua tadi sempat apresiasi komposisi juga. Lalu ada Pak Zandi. Di atas. Ini kondisi jalan Legend Suprapto Prapodo, rame, macet, dan masih ada genangan. Enak ya. Wah, pagi hari ini masih ada genangan ternyata di sekitaran Legend Suprapto Prapodo. Pak Wilbrodus, tetap jaga prokes ya. Ada itu ya. Diberikan kelancaran dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Matur nuwun. Bu Nelvi, terima kasih memberikan apresiasi untuk titik nolnya Pak Yusuf yang saya putarkan tadi ya, mengingatkan juga kepada kedua orang tua. Flash News. Manoj Punjabi, produser, berencana membawa film KKN di Desa Penari ke Eropa dan Amerika Serikat. Keinginan itu supaya film horor terbaru awet tayang di bioskop. Manoj Punjabi sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak di Eropa dan Amerika. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ruslan. Kah ini? Iya, betul, Mbak. Monggo Pak Ruslan. Ananda, alhamdulillah hari ini mulai manasik haji masal, Mbak. Alhamdulillah. Haji yang diadakan oleh Kemenak Surabaya terhadap jemaah haji kota Surabaya yang jumlahnya 1.344 orang. 1.344 calon jamaah haji dari Surabaya, Pak. Jalan. Jamaah haji kota Surabaya. Menurut undang-undang ini sekarang tidak disebut calon jamaah, Mbak. Kalau sudah Undang-Undang 8 tahun 2021, kalau jamaah haji sudah daftar haji disebut jamaah haji, bukan calon jamaah haji lagi. Iya, betul. Berarti calon haji gitu ya? Iya, jamaah haji kota Surabaya. Oke, baik-baik. Iya, alhamdulillah. Selama 4 hari, Mbak, kurang lebih selama 4 hari, mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa nanti, Pak. Oke, baik. Nah, setelah itu 4 hari ke depan lagi, setelah tanggal 24, 25 sampai 28 itu akan mengadakan manasik haji
secara serentak di masing-masing KUA tempat domisili jamaah haji. Di 231 KUA. Itu di Kecamatan, wilayah Surabaya ya? Iya, kota Surabaya aja. Ya. Semoga semuanya diberikan kelancaran ya Pak. Amin, amin. Semoga Anda juga sehat semua, kru sehat semua Pak ya. Amin amin Pak Ruslan. Ya, terima kasih. Ya Pak, ketemuan. Iya, sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarnya tuh bahagia, happy gitu ya. Alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa berangkat haji. Kawan-kawan calon haji dari Surabaya ini udah persiapan juga, kegiatan manasiknya pun juga sudah dipersiapkan. Semoga semua Aku ini kok ada kedip-kedipnya, nggak suka aku. Tutup. Awas ya. Maaf ya. Awas bu. Awas. Ya, aku ingus. Pak, aku ingus. Hati-hati. Ngomong apa sih? Iku ya. Gak jelas ya iku ya. Ya, api ya. Api. Mana api mana? Oh, pedesan. Pedesan api. Ini bu. Salat. Kok minyak gak pedas sedikit bu? Ya minyak bu agak pedas sedikit. Iya tak? Yang kemarin enggak kok. Pedas. Besku. Apiku. Itu coklat kur. Kamu jilat kur. Dijilat gak pedas. Sumpah itu manis banget coklatnya kur. Makan kur. Tuh. Iya. Aku belum pakai sepatu ya. jadi kok Pakai badan mungkin kayak nggak begitu fit, Bentar, atau tak mungkin lepas ya sapu ya. karena Tahan dulu, tahan habis dulu. semalaman hujan nanti terus juga perut kayak ngerasa kembung, masuk angin. Nanti Nah terus gimana ya? akhirnya minta deh sama pasangan Anda ya, mah bikinin teh dong. Nah, itu saya kalau di rumah juga gitu, pagi-pagi tuh kadang-kadang minta ke mama saya, mah mau dong teh panas gitu. Tapi jujur sih, kalau saya bikin teh sendiri sama dibikinin, kenapa selalu enak teh yang dibuatkan sama orang lain ya? Padahal cara bikinnya juga sama ya kan, bahannya juga sama, Tak keluar. tapi nggak tahu ada sesuatu yang berbeda aja gitu, kayak lebih enak gitu kalau teh dibikinin dan disajikan. Nah, bicara soal teh sendiri, ada yang sedang ngeteh belum pagi ini? Saya belum, karena tadi tuh udah angan-angan, udah ancang-ancang nanti nyampe di kantor sebelum siaran mau bikin teh panas dulu biar lebih anget. Karena sebenarnya kalau pagi gini pasti jarang banget untuk memulai pagi dengan sarapan, cukup dengan teh panas biasanya ya. Itu teman-teman saya di ruang Jatiper juga adem-adem aja, nggak ada yang bikin teh kan? Nah, pada saling nitik tadi. Karena memang lebih enak kalau bikin teh itu nitik ya, enak aja gitu. Padahal bikin sendiri juga bisa. Tanggal 21 Mei ini kawan juga diperingati loh sebagai Hari Teh Sedunia. Dan awalnya Hari Teh Sedunia itu diperingatinya tuh tanggal 15 Desember. Tapi sejak 2019 PBB mengubahnya menjadi tanggal 21 Mei yang
diperingati sebagai Hari Teh Dunia. Dikarenakan beberapa negara tropis mulai memproduksi teh pada akhir bulan Mei sampai awal Juni. Seperti yang disampaikan oleh Rahmat Gunadi, selaku Ketua Umum Dewan Teh Indonesia, di dalam kegiatan webinar di tanggal 21 Mei tahun 2021 lalu ya, tahun lalu sempat disampaikan juga oleh Bapak Rahmat Gunadi selaku Ketua Umum Dewan Teh Indonesia. Dan kalau ngomong-ngomong soal teh, Indonesia ini juga masuk dalam urutan ke-7 loh sebagai negara produsen terbesar teh di dunia. Tapi sayangnya konsumsi teh di dalam negeri kita itu masih sangat rendah. Padahal teh Indonesia itu mengandung antioksidan yang jauh lebih tinggi dibandingkan teh dari negara lain. Hal ini juga disampaikan oleh Dr. Rahayati Suprihatini selaku ahli peneliti utama PT Riset Perkebunan Nusantara. Dan khasiat dari minum teh itu juga banyak banget, mulai dari mencegah kanker, mencegah resiko stroke dan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta bisa juga untuk antivirus dan juga masih banyak yang lainnya. Dan sebaiknya memang kita bisa mengkonsumsi teh ini supaya bisa mendapatkan khasiatnya 3-5 cangkir dalam sehari. Dengan begitu tubuh kita juga akan terasa lebih sehat, bugar dan juga produktif. Harapannya sih masyarakat Indonesia bisa rutin ya minum teh, karena mengingat teh ini juga banyak banget jenisnya, mulai dari teh hijau, teh hitam, teh oolong, teh putih dan juga masih banyak lainnya. Profesor Irmanida Batubara selaku Kepala Pusat Studi dari Biofarmaka Tropika dari LPPBM IPB ini juga menyampaikan kalau khasiat dari minum teh itu nggak main-main, karena minum teh itu bagus juga untuk Anda yang punya asam lambung, karena ini juga baik untuk pencernaan. Selain menyehatkan tubuh, teh juga bisa membuat lingkungan jadi lebih terjaga, karena perkebunan teh itu punya dampak yang baik loh untuk lingkungan. Jadi 1 hektar kebun teh biasanya sih memiliki tanaman tehnya itu 13 ribuan sampai 15 ribuan tanaman teh. Nah, ketika tanaman teh ini tumbuh, bisa mencegah banjir dan juga tanah longsor. Tuh, manfaatnya luar biasa banyaknya ya. Sudah teh pagi hari ini? Boleh dicoba dong. Teh pagi hari ini biasanya tuh di muk-muk cantik gitu ya, atau di cangkir-cangkir cantik gitu. Kalau saya sih sebenarnya pengen beli sendiri tea set gitu ya, ada teapotnya, terus tuh ada cangkir-cangkirnya yang lucu-lucu gitu, tapi belum kesampaian. Flash News. Kawan Firian Aziz, Komisioner KPU RI 2017-2022 meninggal dini hari tadi karena sakit stroke. Kabar duka disampaikan Arief Budiman, mantan Ketua KPU dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Selamat pagi untuk Anda yang bersedia bergabung dengan kami. Boleh nanti sambung sama saya di 990-nya 6 kali. Ibu-ibu, kok tumben nggak ada yang bikin teh di ruang gatekeeper? Biasanya pagi-pagi itu udah ada gitu yang order ke bawah minta tolong gitu. Sepi-sepi baik. Sukanya yang hangat atau yang panas? Hangat-hangat kuku. Oh, hangat-hangat apa? Hangat-hangat kuku. Oh, hangat pro, ada yang ngomong gitu. Iya, masih yang ada asap-asapnya, tapi kalau diseruput tuh nggak panas banget gitu. Ya, sampai begini gitu ya. Ya benar. Ya udah nunggu nanti Widya atau Ayu yang turun. Kalau saya tadi ngopi. Ya, ngopi yang panas juga sama air putih. Terus nggak ngeteh? Nggak, ya udah gitu aja Mak. Ih, gimana sih? Tapi apa? Ya, ini tadi ada kawan kita sebentar, mumpung masih di jalan ini Pak Mugono, dari Darmo, Grimis, masuk tol Perak, hujan. Oke. Ya, ada agenda kurikulum merdeka, jadi tetap masuk meski Sabtu. Terus saya pesan juga, jangan lupa ngeteh juga ya Pak Mugono, Kepala SMA Negeri 8 Surabaya. Terima kasih, selamat pagi Suara Surabaya. Mbak Anda. Iya,
sebentar. Pak Hengki. Oh, Pak Hengki. Lagi di mana ini Pak posisinya? Saya mau mendekati masuk ke saya. Oke. Cari sarapan dulu insya. Wah, sambil nanti apa Pak? Ngeteh juga atau gimana nih? Kalau saya setiap hari itu berangkat kerja pasti di tumbler saya itu ada teh, lebih banyak teh atau madu. Ya. Oh. Kalau pagi saya pasti minum teh panas di tumbler ya. Karena saya senang minum teh. Dan saya ada dua sharing pengalaman teh Mbak ya. Kenapa tuh Pak? Waktu kuliah saya ini kan sering keluyuran ya. Saya pernah ke kebun teh kan di Lawang ya Mbak ya. Oh iya, Lawang. Nah, saya itu masuk ya, terus ngobrol-ngobrol sama petugas waktu itu ya. Saya kan penasaran. Teh yang saya minum pada waktu masa kecil ya. Kalau Mbak pernah dengar teh bandel ya. Oh, pernah tahu. Terkenal. Iya. Itu kan rajangan ya Mbak ya, kayak Iya. kacang-kacang ya. Mbak, ya. Betul. Saya tanya, apa bedanya teh lokal sama teh yang import apa yang ekspor itu? Oh, kalau yang lokal ini yang kacang-kacangnya Pak. Kalau yang ekspor itu yang pucuk daunnya. Saya bingung. Kalau yang lokal kok malah kacang ya? Itu pada waktu itu loh ya, menurut prosesnya. Iya. Mungkin sekarang banyak ya teh-teh yang pucuk-pucuk daunnya kan Coba. yang lebih enak katanya ya. Tapi coba Mbak Nanda beli teh yang yang rajangan ya, yang bukan yang sasetan itu ya. Banyak kacang-kacangnya ya Mbak Nanda ya. Betul Pak, benar. Saya masih zamani banget tuh teh merah itu. Sampai sekarang saya seneng teh itu enak. Iya, enak loh Pak. Enak, Benar. harum. Iya. Tuh. Nah, itu loh maksudnya saya jadi berpikir, waduh, nah untuk lokal sendiri kok minumnya tehnya kok dari batang ya, padahal yang enak dari pucuknya. Ya tapi batangnya aja enak, gimana pucuknya ya kan? Iya, kan ada iklan juga itu kan, Iya. kulapnya sampai ke pucuk kan. Iya betul. Jangan disebut mereknya, nanti bayar ke saya soalnya. Oh enggak, nanti bayar royalti juga. Nah iya makanya. Nah, yang kedua, nah, saya belajar cara bikin teh itu dari teman saya dari Cina ya. Orang itu kan pernah kerja di Indonesia. Dia ngajak saya minum teh. Dia sampai datangkan alat jamu untuk bikin teh Pak. Dan saya dikasih tehnya dari Cina asli. Memang enak banget. Enak. Dan caranya dia tuh, kalau kita kan bikin teh ya langsung dituang air, tehnya dimasukkan langsung dituang air kita minum ya. Iya. Ya enggak dibilas. Jadi tehnya dimasukkan, dicom air, dibuang air pertamanya. Oh air pertamanya malah dibuang? Dibuang. Oke. Dan panasnya dia harus bilang sekitar 80 derajat. Ada alat bener. Dan memang rasanya beda. Iya. Rasanya. Kalau kita kan umur polak malik ya. Tapi kalau nggak umur kembung. Bener. Aduh. Beda. Jadi saya juga belajar taste-nya itu, teh itu macam-macam ya kan. Itu. Saya suka. Saya minum teh di rumah juga suka. Black teh. Ya. Baik. Ya, cuma ada beberapa orang yang kalau minum teh di malam hari nggak bisa tidur loh. Ada kayak gitu ya? Istri saya. Orang itu nggak bisa tidur gara-gara kopi, ini gara-gara minum teh. Ya. Ada kafeinnya sedikit ya kalau nggak salah. Oke. Baik. Baru tahu saya. Iya. Apa-apa. Ya, Apa-apa. Oke. ya, oke, benar sama pergi kamu kali teh. Terima kasih Pak Hengki yang juga ternyata hobi minum Apa-apa. teh. Dan saya jadi punya pelajaran baru juga ya. Memang benar sih, cara menyeduh teh itu ada tekniknya. Bahkan kalau di Jepang itu sampai ada upacara minum teh. Ini khusus bahkan bagaimana mereka menghargai teh, filosofi dari teh itu seperti apa, cara memperlakukan tehnya ini bagaimana. Bahkan sampai semua peralatan perlengkapan itu juga punya arti dan juga makna sendiri. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ini kayaknya menarik juga ya. Dan di Indonesia pasti juga punya cara sendiri untuk kita menikmati teh khas Indonesia. Karena di Indonesia itu ada 11 teh yang terkenal. Teh hitam, teh hijau, teh kayu aro, teh daun salam, teh binahong, teh kurang, teh putih, Tengahnya ada ikan. teh daun jati, teh bunga sawah, teh daun sirsak, dan juga teh merah. Halo, selamat pagi. Jangan.
Selamat pagi dengan Iya. Bu. Saya dengan Nanda di sini, Pak siapa? Oh, Bu Nanda. Saya Sudesno. Ya, silakan Pak. Ya, saya baru pertama kali ini telepon Suara Surabaya. Terima kasih sudah telepon. Monggo. Saya sering dengar Suara Surabaya, tapi susah masuknya. Alhamdulillah bisa gabung pagi ini. Monggo Pak. Ya, jadi kebetulan pagi ini saya dengar ada soal minum teh. Saya minum teh ini hampir 20 tahun. Wow. Sehat, Bu. Rendah. Iya. Teh itu menurut saya itu bisa menghilangkan kolesterol. Ya, itu pertama. Kedua, minum teh itu jangan harus dipilih yang mana. Bapak konsumsinya teh jenis apa Pak? Bagaimana? Konsumsinya teh jenis apa? Saya kebanyakan teh Taiwan. Teh Taiwan tuh apa Pak? Maksudnya jenisnya kayak teh hijau, teh Maksudnya- putih atau gimana? Saya kebanyakan minum teh hijau. Teh hijau. Ya, kenapa saya pilih teh Taiwan? Karena teh Taiwan mereka lebih berkualitas. Hah, dalam? Tapi kalau Iya. teh dari China, saya tidak rekomen. Karena teh Taiwan itu terlalu banyak jenis. Jadi kalau untuk pemula yang mau minum teh, susah mau milihnya. Ya, dan mereka itu kalau di China, saya lihat sendiri, itu teh itu didaur ulang. Oke. Nah, itu bahayanya di situ. And then disemprot sama wangi-wangian. Nah, jadi kalau beli teh, jangan yang terlalu wangi. Jadi dicium dulu, ya. Nah, jadi teh Taiwan itu Terus nggak biasanya boleh saya gitu. sih dari teman ya, mereka kan Kirim. perkebunan langsung dipetik, langsung untuk disuplai kepada konsumen yang mereka yang sudah punya gitu. Jadi teh itu untuk simpan 1-2 tahun lah Pak. Nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa. cara Ya. tebunya teh itu Tit memang gitu ya. itu seperti Bapak tadi bilang, Bus. kita harus pakai alatnya yang bukan dari keramik ya. Itu dari keramik. Sebelum air yang hangat, air yang panas itu sebelum pertama harus dibuang. Hanya beberapa detik aja. Tujuannya itu kan teh itu disimpan lama. Jadi diseduh langsung berapa detik, 20 detik apa 10-15 kita buang. Nah, itu yang kedua itu yang kita minum. Jadi enak sekali. Ya. Oke. Jadi bisa minum pagi, bisa minum siang, kebanyakan siang atau malam. Ya, Baik Pak. terima kasih Bu Nanda. Terima kasih sudah sharing pagi hari ini. Nanti boleh dilanjut sharingnya soal teh karena memperingati Hari Teh Sedunia. Saya kembali ke ruang Getipan. Selamat pagi.
saya untuk teman-teman sekalian, yaitu dengan mindset yang baik, dengan mindfulness, kita pasti dapat mengubah kebiasaan kita serta membuat bumi ini menjadi lebih baik. Saya Cerita Kristanti, founder dari Teknoklamimu untuk Muda Luar Biasa Suara Surabaya. Untuk kawan-kawan muda yang aku mau sampaikan, kalau aku dari Surabaya, arek Surabaya, bisa menjadi seorang kreatif yang berkecimpung ya di dunia fashion dan entertainment di Los Angeles, kamu juga bisa. Bisa itu merupakan sebuah kata-kata yang harus dimanifestasi setiap hari. Saya Reinhard Kenneth, LA-based fashion and celebrity photographer and director untuk Muda Luar Biasa Suara Surabaya. Anak muda itu masih bisa tetap berkarya, masih bisa tetap bersuara, tetap menyampaikan pendapatnya, tetap berkreasi, tetap berinovasi, dan menunjukkan potensi terbaiknya sebagai seorang anak muda. Kita saat ini bisa beraksi lewat digital. Kita bisa bikin podcast, bisa bikin video yang nantinya bisa memberikan edukasi-edukasi yang tepat untuk masyarakat sekitar. Saya Emeralda Aisyah, C4D Officer UNICEF Indonesia untuk Muda Luar Biasa Suara Surabaya. Pengen tahu kisah seru anak-anak muda lainnya? Ikuti terus Muda Luar Biasa setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di Suara Surabaya. News Interactive Salute 100 FM Suara Surabaya. Kawan Suara Surabaya, dalam mengatur dana darurat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah kita perlu mengidentifikasi pengeluaran-pengeluaran kita. Dengan mengidentifikasi pengeluaran-pengeluaran kita, maka kita bisa memahami karakteristik pengeluaran kita. Apakah pengeluaran kita itu bisa ditunda, ataukah pengeluaran kita bisa digantikan dengan pengeluaran lain yang lebih hemat. Yang kedua, kita juga bisa menstabilkan pengeluaran kita. Kalau kita bisa memahami, dengan menstabilkan pengeluaran berarti memperkecil risiko dari keuangan kita. Selanjutnya adalah komitmen untuk menyisihkan pendapatan untuk dana darurat. Ini harus komitmen dulu. Dengan komitmen untuk menyisihkan pendapatan kita untuk dialokasikan ke dana darurat. Mulailah dari dana darurat yang kecil. Tidak perlu harus besar, tetapi mulailah sesuatu dari yang kecil. Karena dari yang kecil, maka lama-lama juga akan menjadi besar dan akhirnya bisa menutupi kebutuhan dana darurat kita. Dan yang terakhir adalah tentang pilihan investasi untuk dana darurat. Untuk dana darurat, jangan pilih investasi yang jangka panjang, tetapi pilihlah investasi yang jangka pendek, karena keadaan darurat bisa terjadi sewaktu-waktu, sehingga kita butuh waktu yang sangat cepat untuk mencairkan investasi kita. Perhatikan juga return dari investasi dana darurat kita. Ya, usahakan menginvestasikan dana darurat ke investasi yang memiliki return di atas inflasi. Dengan melakukan ini semua, maka kita dapat mengatur dana darurat yang kita miliki, dan itu akan membuat kehidupan kita menjadi nyaman. Saya Dr. Dedi Marsiano, dosen keuangan dan investasi, School of Management, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, untuk Inspirasi Solusi Suara Surabaya. Inspirasi Solusi setiap Sabtu jam 10 pagi. Interactive Salute 100 FM Suara Surabaya. Jalanan di sebagian Surabaya basah ya, terutama di utara sejak subuh tadi, gerimis terus sampai pagi ini. Ada sih sinar matahari, tetapi gerimisnya juga tetap jalan. Beberapa ruas juga terpantau padat. Saya lihat di Ahmad Yani sampai saat ini pun juga jalanannya masih basah ya. Ini nampak dari traffic light antrian di Ahmad Yani. Ini pantauan dari SITS kawan di Ahmad Yani, dari KFC ke arah selatan ya. Terpantau juga jalanannya basah. Maijen Sungkono agak basah tetapi juga agak kering. Mungkin hujannya sudah sejak tadi kalau di kawasan sini di sekitaran Bukit Darmo. Saya Emma kawan bersama Anda kembali pagi ini untuk Kelana Kota Suara Surabaya. Apa kabar Anda yang sudah tadi perjalanan, yang sudah ngeteh? Saya belum ngeteh pagi-pagi, belum sempet.
Nanti aja deh habis siaran baru mau ngeteh. Saya mau bikin teh. Tehnya siapa yang bisa dibikin Pak? Ada tuh di situ. Punya Fabian Ada kemarin di- boleh diminta nggak sih? Nggak ada, dibawa pulang sama dia mah. Dia kan pengit. Mahal soalnya. Mahal cuy. nih dia soalnya. Maklum kalau dia pelit. Ada bawa teh. Ada di situ. Bawa Di teh. situ ada Ada tapi. teh yang tit gitu. Oh ya deh nanti Ada dilihat. di situ. Tolong saya bikinin juga segelas ya. Teh pada umumnya. Mm-mm. Mau Bu. Oh kirain teh mahal. Mau. Teh artisan ya. Ya Fabian tuh suka ngeteh soalnya. Ini Fabian sama-sama saya. Dia daripada Dia di ngopi mending teh sebenarnya. Mending teh. Saya sebenarnya tim air putih Ini sih. pemain ikan. Tapi ngeteh oke. Dari kawan-kawan BMKG Juanda ini menyampaikan untuk perakiraan cuaca dulu ya. Kawan-kawan tadi belum saya sampaikan juga. Jadi untuk tanggal 21 Mei di wilayah Jawa Timur perkiraannya sih masih ada potensi hujan intensitas sedang sampai lebat disertai dengan angin kencang. Pagi hari ini diperkirakan di wilayah Surabaya, Kota Mojokerto, Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Pamekasan dan juga Sampang. Di siang sampai sore hari, wilayah Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kakak lo makan. lalu di Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Tahu. Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Lumajang dan juga di Situbondo. Malam hari di wilayah Sumeneb yang diperkirakan turun hujan. Ada agenda vaksinasi untuk dosis 1, 2 dan juga dosis 3 atau booster di Puskesmas Pembantu atau Pustu Kebraun, Kecamatan Karangpilang hari ini Sabtu 21 Mei jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Untuk jenis vaksinnya ada vaksin Pfizer dosis 1 untuk kategori usia 12 tahun, Pfizer dosis 2 untuk interval 3 minggu atau 21 hari dari dosis pertama ya. Catatan interval ini tidak lebih dari 6 bulan yang pasti. Dan untuk Pfizer dosis 3 atau booster bagi penerima dosis primer dosis 1 dan juga 2 untuk Sinovac, AstraZeneca dan juga Pfizer minimal 3 bulan dari dosis kedua dan pastikan sudah dapat open tiket. Informasi disampaikan Pak Jonathan, apakah ada karena listriknya padam di Jalan BBN Pereng Sepanjang. Bu Endang, terima kasih. Ini memantau siaran suara Surabaya di Kepatihan Gresik kok agak kemeresek, nanti kami sampaikan ke tim teknik. Pak Waslik dari Pandaan, Japanan, Sidoarjo, Waru lancar cuacanya gerimis. Ada Pak Aziz, Pasuruan arah ke Probolinggo rame lancar, minum teh hangat sambil makan nasi putih. Merugikan kesehatan karena bisa mengurangi kandungan gizi pada nasi. Itu benar nggak ya? Wah ini sih harus ditanyakan sama ahlinya Pak. Kalau saya nggak tahu juga. Mau dijadiin topik barangkali healthy lifestyle, tapi sebentar minum makan nasi putih nyeruput teh gitu maksudnya. Oh, halo pagi. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Cahaya. Oh, Kurang teh. Abdi. kurang mana ya? Kurang di Bogor. Kumaha, Damang? Saya. Alhamdulillah. Saya. Tapi malah ini kemana saya tehan bahasa Sunda. Mangga teh AA. Wah ini tadi malam tuh anomali cuacanya alhamdulillah luar biasa loh, Mbak. Ini nggak tahu bingung cuacanya ini. Ini sebenarnya kita masuk musim apa sih? Tadi tuh Betul. Pak, dari utara itu ada panas gitu ya. Dari kemarin juga begitu. Tapi hujan, gerimis. Jadi sepanjang perjalanan itu ini ada matahari tapi gerimis. Dan gerimisnya lumayan bikin jalanan basah. Ini masih juga kadang-kadang kejatuhan gerimis tipis-tipis matahari ada dan langitnya masih mendung. Masih malam tuh Mbak hujannya Mbak. Saya tuh ngeri di jalan tol dari Sidoarjo itu. Saking derasnya witer paling kenceng itu rasanya nggak mampu. Jadi air itu kalau banyak banget. Itu sampai rumah, sampai malam juga seperti itu. Dan ternyata dari teman-teman yang update status itu juga kayak Jogja, Solo, Magelang juga sama hujan juga. Gitu. Ya mungkin ini puncak-puncaknya ini ya. Oh dihabis-habisin barangkali ya. Terus kemarin kan dibilang bahwa rob ini kan akhirnya tadi malam. Ya mudah-mudahan. Kita kalau bicara teh ini Mbak Eva, sebenarnya teh itu dulu kami itu adalah minuman sehari-hari. Anda tim teh atau tim kopi? Dulu saya tuh rajinnya teh, tapi ya karena kita beda, akhirnya geser ke suatu wilayah yang
di mana Banyak penghasil kopi. kopi, ya larinya ke kopi, Mbak. Hasilnya Itu ngeteh ya. menjadi teh dulu. Dulu teh itu kalau ke masa kecil kami itu ganti air putih itu baru-baru tahun-tahun berapa ya tradisi minum air putih itu. Dulu teh, mana minuman sehari-hari kami orang Jawa Tengah itu teh. Jadi kalau orang tua itu bikin itu ya pakai ceret aluminium yang ada tulisannya 24 cm itu loh, Pak. Yang belirik itu bukan sih? Bukan ya? Bukan belirik. Kalau aluminium yang pure aluminium warnanya itu di dekat tangkainya itu ada ukurannya 24 cm. Sampai saya ingat itu ya. Sampai dalamnya akan selalu dipakai yang menghidangkan teh, akhirnya pekat warna yang dalam itu. Apalagi di daerah-daerah Wonosobo itu ya Pak ya, Jawa Tengah yang di tengah itu ya kan penghasil teh itu. Penghasil. Teh. Wonosobo, Weleri itu beda tehnya, Mbak, dengan teh yang saya kalau di sini maaf ya. Jauh beda tehnya. Enak banget. Kental, lebih pekat. Benar, lebih pekat, lebih berasa tehnya. Itu kami minum dibuat di sehari-hari minuman pagi siang sore ya dalam ceret itu teh. Ya kalau kecuali pagi event tertentu, momen tertentu pagi dingin atau sore baru teh manis yang panas itu dicelupin roti mari, Pak. Itu masih banyak. Sekarang kalau celup-mencelup itu saya masih Pak. Biskuit itu Nah, saya dulu celupin. Roti mari kan masih kemasannya yang belum ini, Mbak, yang belum pakai kaleng. Kalau dulu itu ya yang belum pakai apa aluminium foil itu ya. Ya ada bungkusnya warna merah itu kan. Itu terus dicelupkan celup gitu, atau kalau enggak pagi-pagi begini nih kalau minum hancur pasti cepet. Kecuali kalau kita ngopi pakai jatah goreng, Mbak. Kalau ngopi ngeteh pakai jatah goreng dan nggak bisa dicelup kalau itu Pak. berminyak, Pak. Permukaannya ada tetap minyak. Kalau teh ya, kita bicara kualitas teh ya. Saya di Jawa Tengah kalau sampai saat ini pun kalau pulang tuh saya suruh beli teh yang itu satu slop dan mereknya merek Jawa Tengahan. Saya beli merek ya. Boleh. Di Jawa Tengah itu yang terkenal itu teh Catut, teh Bandulan, dan teh Pompa. Itu kalau nggak salah buatan daerah Weleri atau Pekalongan daerah sana lah. Pokoknya dekat-dekat Wonosobo. Kalau Wonosobo itu teh Tambi yang namanya wayang itu, wah ingat banget. Ya, itu ada enak. juga. Orang-orang sepuh yang di Wonosobo itu kalau minumnya teh itu yang kental, rokoknya itu rokok kelembak menyan yang gede yang baunya kayak sesajen gitu loh, Pak. Itu abis ini pasti ada yang merespon yang tahu pasti. Oh iya betul. Saya pun sampai sekarang juga masih kadang kangen minum teh ya. Enak memang maksiar gitu ya. Kalau kopi kan hanya pagi ya, kecuali ya ada yang ngajak ngopi baru ya itu di luar kebiasaan anomali ngopi namanya. Oke Mbak, mudah-mudahan teh ini memang menjadi komoditi yang nanti bisa ekspor, tapi jangan seperti kelapa sawit terus bisa stop, Mbak. Teh Cina memang terkenal ya, tapi mungkin teh kita juga punya nilai lebih, mungkin di daratan-daratan tertentu yang butuh ketinggian dan cuaca. Ini silahkan Pak ahlinya pasti tahu ini bedanya teh di dataran ketinggian sekian dpl pasti walaupun jenis tehnya sama, tapi mesti akan perbedaan ketinggian dan cuaca itu akan pengaruh terhadap kualitas juga. Makasih banyak Mas, selamat pagi, sehat selalu, malam minggu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tiba-tiba pagi-pagi biasanya obrolan tentang begini agak ringan-ringan begini itu di hari Minggu ya. Hari ini jadi Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 21 Mei sebagai Hari Teh Internasional. Bukan teh Widya ya, bukan teh Nanda, tapi teh minuman. Daun teh. Produksi dan pengolahan teh sumber mata pencarian utama jutaan keluarga di negara-negara berkembang. Sarana utama penghidupan jutaan keluarga miskin di sejumlah negara yang kurang berkembang. Produksi dan pengolahan teh berkontribusi dalam upaya melawan kelaparan dan pengurangan kemiskinan ekstrim, pemberdayaan perempuan dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem terestrial. Dulu, Hari Teh Sedunia diperingati setiap 15 Desember, tapi per 2019, Hari Teh Internasional berubah jadi 21 Mei
karena beberapa negara di dunia dengan iklim subtropis mulai memproduksi teh pada akhir Mei sampai awal Juli. Flash News. Indonesia jadi produsen teh ke-7 tertinggi di dunia. Teh asal Indonesia, kata Rahmat Gunadi, Ketua Umum Dewan Teh Indonesia, lebih menyehatkan, ada kandungan antioksidan minimal 13% dan teh impor hanya 6-10%. Demikian Flash News dipersembahkan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pendaftaran gelombang ketiga dapatkan beasiswa peduli lindungi COVID-19 hingga 100%, gratis tablet pembelajaran. UNUSA menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Yo, kawan menunggu Suara Surabaya pagi. Halo. Ya, dengan Ya, Kuku Haryanto, Mbak Emma. silakan Pak Kuku. Iya, traffic report, Mbak. Boleh. Saya tadi dari Gedongan ke Juanda itu masih ada genangan di sebelah barat yang Jati. Iya, basah masih Terus jalanan. Juanda juga ramai, Mbak. Kayaknya orang mau pada liburan nih. Ini long weekend juga enggak loh ya padahal ya. Atau Iya, cuti? tapi juga Cuti kayak- Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis kan Mungkin tanggal turistan. merah. Iya, kan turistan ya. Orang-orang yang kemarin yang mungkin kayak tugasnya memang nggak bisa libur ya hari Iya, baru ambil Lebaran. sekarang. Terus saya mau ngikut konten tentang teh, Pak. Mau ngeteh juga, monggo. Iya, saya tebak-tebakan dulu, Pak. Sampai tuh. Teh apa yang nyebelin? Teh Teh apa? merah. Pak, saya kan aslinya Kebumen, Nggih. Jawa Tengah, Kedu. Ya memang Kedu. dari lahir itu udah di kopi teh. Iya, sama dong kita. Iya, dan tehnya memang benar tadi seperti Bapak yang pertama tadi, yang kedua juga teh satu. Dan saya pernah baca banyak, Mbak. Memang teh itu kan sebenarnya bukan tanaman murni dari Indonesia. Dibawa penjajah ke sini. Otomatis kan penjajah waktu itu nggak mau rugi, makanya dia jauhnya dibawa ke Eropa. Nah, kita di bagian batangnya. Nah, karena orang-orang Jawa Tengah zaman dulu mungkin dia kreatif, tambahkanlah bunga melati. Nah, dari situ juga kadang waktu itu dulu katanya belum ada gula, Mbak. Kan gula belum, pabriknya belum masih mahal lah. Jadi kadang cuma pakai gula klopo atau gula aren gitu. Iya, terus setelah agak sini baru pakai gula gitu. Iya, jadi memang teh itu menurut saya lebih nendang daripada kopi karena kan mungkin lebih bersahabat dengan perut ya kalau pagi-pagi. Kalau Anda sekarang masih ngeteh? Masih ngeteh karena kopi saya kalau belum sarapan nggak bisa kopi hitam, paling kopi itu kopi inilah, kopi ala-ala iya ya. kopi hitam betul ya. Kalau teh itu jelas kan kayak teh tubruk dong, Mbak. Iya, Jadi harus pakai teko yang besar atau birik, ditutup dulu biar menek. Nah kalau udah hangat ditutup dikit gitu, kadang sama telo bakar atau rebus atau gorengan. Iya. Itu memang Ini pagi ini udah ngeteh? Udah, nanti Udah ngeteh. ya? Dan kadang juga saya taruh sambal, taruh di mobil. Oh, aduh. Iya. Kalau ngopi biasanya siang, jam 11 udah. Saya ngopinya pagi biasanya. Tadi belum sempet kan pagi banget berangkatnya dulu, jadi belum sempet ngopi. Belum sempet ngeteh. Jadi nanti mungkin. Gak tau, saya agak sensitif sih kalau mau kopi, Pak. Ya cepet reaksi, harus ke toilet gitu. Iya benar, mungkin tiap orang beda-beda ya. Iya. Tapi emang kita orang-orang Jawa Tengah ya, dari kecil memang biasa teh salted. Kalau nggak salah dari pegunungan Slamet, Mbak. Gunung Slamet. Oke. Terus gini, Mbak, ini kalau Mas Fabian masih ada di situ, mungkin kayaknya nyetel lagu yang temanya Vespas nih. Lagunya Nirvana, Penny Royalty kayaknya cocok nih, biar melek. Mari dong. Kayak Oke, Pilpres. baik. Makasih ya Mas Makasih. Kuku. Salam sehat untuk semuanya. Halo. Assalamualaikum. Selamat minum teh, matur nuwun. Suara Surabaya pagi. Selamat pagi Mbak Emma. Yuk dengan Oke, dengan Pak Sutono Mbak Emma. silakan Pak Sutono. Iya, terus report dulu Mbak Emma. Monggo. Dari Dawar Blandong, Hmm. kedamaian
Beringkang lancar Mbak Emma. Dawat belanja. Sampai pasar Menganti kemarin ya, hari Sabtu ini kok macet ya Mbak Emma. Biasa lancar loh hari Sabtu ini. Oh, pada liburan orang-orang, cuti Senin, Selasa, Nah, Rabu. ya itu. Kemis, Jumat juga libur cuti. Kan pas Sabtu memang libur, Minggu libur. Jadi seminggu ini. Sepatumu jangan. Cutinya kurang panjang. Sepatu. Kemarin nggak dapat cuti, kemarin jaga gawang. Ini jatahnya penyiar ini. Nanti kan habis ini banyak penyiar cuti-cuti nih, nggak ada nih habis ini. Iya. Ini Mbak Emma, masalah tadi saya dulu Mbak Emma nih tunggu sebentar. Jadi gini Mbak, kalau saya sih mempunyai cara tersendiri masalah teh itu Mbak Emma ya. Jadi saya tuh bisa menikmati teh bila saya campur ini Pak. Saya campur sama lemon teh. Oh, lemon tea jadinya. Tak kasih lemon, tak masukin anget gitu, tak masukin. Tak biarin kira-kira panas ya, tak masukin. Habis angin, seger banget Mbak Emma. Di badan ini hangat gitu. Ya, emang. Apalagi pas habis hujan-hujan gitu, waduh di ini gitu. Wah, jadi semangat nih strong gitu Mbak Emma. Langsung strong. Iya. Itu Gitu sih. Mbak Emma. Iya. Sampai sekarang ya Pak ya? Lebih milih ngeteh atau ngopi? Alhamdulillah sih. Lebih ngeteh Kalau atau pas pulang kerja dibuatin sama istri sih. lebih pilih ngeteh atau ngopi? Saya nggak ngopi. Kebetulan saya nggak ngopi. Itu Mbak Emma. Oke, terima kasih banyak Mbak Emma. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di ujung telepon sabar dulu sebentar. Kawan pastikan untuk selalu isi BBM ya di SPBU BP sebagai teman perjalanan Anda setiap saat karena masih ada promo loh, banyak rezeki dari SPBU BP. Caranya untuk mobil setiap Anda isi minimal 24 liter, Anda langsung dapat gratis bensin 1 liter dan 1 stempel. Untuk motor setiap isi minimal 2 liter, Anda akan mendapat 1 stempel. Kumpulkan stempel dan struk pembelian bahan bakarnya untuk mendapat voucher diskon belanja di Alfamart. Voucher bisa ditukar di gerai Alfamart di SPBU BP atau gerai Alfamart terdekat SPBU BP untuk produk-produk sirup atau produk minuman lain, mie instan atau beras 5 kg. Jangan lewatkan ya ikutan promo pengumpulan stempel banyak rezeki di SPBU BP. Promo berlaku dari 1 April sampai 15 Juni untuk Jabodetabek dan Jawa Timur. Semakin sering isi di SPBU BP, semakin banyak rezeki yang bisa Anda dapatkan. Informasi lebih lanjut, follow dan cek Instagram BP di @bp_idn. Syarat dan ketentuan berlaku.